Kapolri ajak semua pihak di Rempang tenang dan tidak terpancing provokasi. Polres Karimun Polda Kepulauan Riau musnahkan hampir 2 kg barang bukti sabu. Presiden Joko Widodo ajak selebriti dan influencer jajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 14 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Unjuk rasa yang sempat memanas di Rempang, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menanggapi keadaan ini, Kapolri meminta semua pihak untuk tenang dan mengedepankan dialog. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengatakan Polri menggunakan cara-cara persuasif dalam menangani massa pengunjuk rasa. Polri juga terus memperkuat sosialisasi mengenai relokasi kepada masyarakat Rempang. Sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang berada di Pulau Rempang. Kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada sosialisasi, tapi mungkin masyarakat masih belum semuanya memahami. Hingga pada saat terjadi kegiatan pengukuran patok, dalam rangka hanya memasang patok, pada saat itu terjadi penutupan jalan dan kemudian eskalasinya meningkat sehingga terjadi bentrokan yang mengarah ke hal yang bersifat anarkis dan kemudian mau tidak mau dilontarkan gas air mata untuk membubarkan. Memang ada beberapa isu di lapangan, namun saat itu semuanya kemudian bisa kita tindak lanjuti sehingga kemudian situasi termasuk masyarakat juga kemudian bisa kita atasi dengan baik. Berikutnya kemudian dilaksanakan sosialisasi dan kemudian pelaksanaan pemasangan patok bisa berjalan. Beberapa hari setelah itu ada aksi demo di depan BP Batam. Pada saat itu perwakilan sudah diterima. Kemudian terjadi komunikasi, penjelasan, namun kemudian karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan, sehingga kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif. Ada peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam, perkantoran, yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong, terjadi juga penyerangan terhadap anggota. Saat itu kita hanya bertahan, sehingga kemudian ada beberapa anggota yang terluka. Terkait dengan peristiwa tersebut, kita mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anarkis. Kita amankan kurang lebih 43 orang dan saat ini kita proses. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil saat ini terus kita tambah
ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas PP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini PP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya. Dekat nelayan yang saat itu berjualan sayur ya harus ada pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Namun demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Di sisi lain, ke depan tentunya kita mendapatkan informasi bahwa Pulau Rempang akan dibangun menjadi salah satu PSN yang tentunya di situ akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, dan tentu manfaatnya juga multiplier efeknya pasti ada, baik bagi Batam sendiri dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang membuka ruang bagi para pekerja untuk bisa bekerja di satu sisi, devisa negara, kemudian hal-hal lain yang tentunya ini menjadi kebaikan buat Indonesia khususnya. Namun di sisi lain karena ada miskomunikasi, isu-isu di lapangan yang mungkin belum tuntas, maka tugas kita semua untuk mempercepat penuntasannya dengan upaya-upaya pendekatan yang lebih persuasif, bersifat sosialisasi, edukasi, dan musyawarah untuk menyelesaikan masalahnya. Namun di sisi lain kita tetap waspada, kita persiapkan personil-personil apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan. Satres Narkoba Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau memusnahkan hampir 2.000 gram sabu. Pemusnahan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Karimun mengeluarkan surat ketetapan status barang narkotika. Kapolres Karimun AKBP Riki Muharam memimpin konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 1.856 pada hari Selasa 12 September 2023. Pemusnahan barang bukti ini berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 9 Agustus tentang ketetapan status barang sita narkotika yang akan dimusnahkan. Sabu yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus tanggal 3 Agustus dengan tempat kejadian perkara di sebuah hotel di Kecamatan Karimun. 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh Cina merek Gua Nyingwang berwarna hijau dengan berat 1.900 gram. Kemudian disisihkan dan berat 43,58 gram untuk dibawa ke laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1.856 gram untuk dimusnahkan. Dari pemeriksaan laboratorium forensik Polda Riau untuk barang bukti di persidangan dengan hasil positif narkotika mengandung metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya Kapolres Karimun berterima kasih kepada tamu undangan yang bersedia hadir di sini dan meluangkan waktunya untuk melihat ini secara langsung kita musnahkan barang bukti yang kami
proses hukum terkait dengan kasus tindak pidana narkotika, yang di TKP-nya adalah di Kecamatan Karimun, ya, tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu. Kami mengamankan juga tersangka atas nama PN, kemudian FA alias GM, kemudian yang ketiga adalah DA, dan keempat adalah MR, dengan barang bukti jenis sabu dibungkus menggunakan plastik teh Cina, ya. Sudah berapa kali kita ungkap, ya, memang dibalutnya dengan teh Cina Guanyin. Kemudian lubang hijau seberat 1.900 gram. 1.900 gram. Kemudian dengan disisihkan sebanyak 3,58 gram untuk dibawa ke laboratorium. Sehingga berat yang ada saat ini adalah 1.856. Modus operandinya juga kurang lebih sama dengan yang pada saat kita ungkap kemarin, yaitu dibawa dari Malaysia untuk didistribusikan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini masuknya ke Kabupaten Karimun. Kemudian juga pasal yang kita tetapkan adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman paling singkat adalah 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati, atau denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Pemusnahan ini dihadiri Kasat Narkoba AKP Arsyad Riyandi dan Kasub Sipenmas Si Humas Bribka Harpen Sosuro, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Kepala BNNK Karimun, Kepala Rutan Kelas 2 Balai Tanjung Balai Karimun, Penasehat Hukum serta tokoh masyarakat Karimun. Tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung Timur Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan 3 orang pelaku pengguna serta pengedar narkoba di Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Konferensi pers pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan 3 tersangka ini digelar di Joglo Patriatama Polres Beltim dan dipimpin oleh Kapolres Beltim AKBP Arif Kurniata. Kapolres Belitung Timur mengungkapkan penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat, lalu dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Belitung Timur dan berhasil mengamankan 3 orang yang merupakan warga pendatang. Yaitu atas nama MH, AS, dan BN. Adapun barang-barang yang berhasil kita amankan masing-masing ada beberapa bungkus paketan-paketan kecil berbentuk kristal merupakan narkotika jenis sabu-sabu. Tentunya ini juga kita rekam, kemudian ada alat hisap untuk menggunakan daripada sabu-sabu tersebut. Diamankan ada 3 tempat. Yang pertama di Gantung, kemudian di Lenggang. Lenggang ini ada 2. Semuanya tidak dengan pengembangan. Dari ketiga pelaku tersebut, Satres Narkoba Polres Belitung Timur berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 16 bungkus plastik kecil dengan total berat 3,75 gram. Beberapa alat komunikasi berupa handphone untuk melaksanakan transaksi, uang tunai, hingga kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit. Ketiga pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Ketiga tersangka masih ditahan di Polres Belitung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Humas Polres Belitung Timur Polda Babel melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.